Halo guys, ada di sini dan sekarang kita lagi berada di salah satu klaster di Cisaranten Kulon, Cingiset, Antapani, Kota Bandung nih teman-teman. Rumah yang mengusung konsep vintage American Classic ini berdiri di atas lahan 75 per 85 meter persegi ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tolong bantu kita like, komen, dan subscribe channel video ini. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah support channel ini ya. Saya doakan teman-teman bisa segera mendapatkan rumah impian dan idaman kalian nih teman-teman. Dari fasadnya, dia menampilkan rumah berkelas dengan tampilan klasik tapi modern yang dipadu dengan bentuk geometri rumah yang menampilkan kesan rumah mewahnya ya. Untuk si lebar muka rumah ini tuh di 6 meter dengan panjang ke belakang itu total di 14 meteran ya. Kemudian untuk si pasangan dindingnya ini dia menggunakan bata ringan dengan ketebalan di 10 cm ya. Langsung aja kita spill dari fasadnya ya. Di sini dia menggunakan jenis model atap pelana. Kemudian terdapat permainan lisplang dan jalusinya teman-teman. Turun ke bawah ini terdapat area balkon dan banyak sekali bukaan jendela kaca hidupnya, serta di sini terdapat bata tempel dan jendela kaca hidup dan mati. Kemudian di sini juga terdapat double layer kayak gini ya. Ini terpasang genteng beton. Juga terdapat dua tiang pilar rumah seperti ini dengan lampu tempel hiasnya, serta terdapat pula jendela kaca hidup dan mati, kemudian pintu utama, kemudian area taman depan, area carport, dan area jembatan dari besi kanal U seperti ini ya. Cat dinding yang dipakai ini pakai jotun ya, dia pakai Rosetta Stone dan Morning Fog nih teman-teman. Sekarang kita beranjak ke area carport rumah yang berukuran 5,1 kali 4,4 meteran yang sudah terpasang keramik outdoor unpolished kayak gini ya. Ukurannya itu di 50 kali 50 dengan warnanya itu warna hitam ya. Kemudian ini tadi untuk si jembatan dari besi kanal U-nya, serta untuk sistem drainasenya ini dia sudah memakai UDIC beton ya. Tentunya untuk si area carport ini tuh bisa masuk muat 2 mobil dan 2 unit motor, cukup leluasa untuk kalian buat markirin kendaraan di sini ya. Sekarang kita beranjak ke area taman depan rumah yang berukuran 5,1 kali 1,6 meteran. Sudah terdapat instalasi untuk dudukan lampu tamannya. Kemudian di sini lubang speed tank dari Biotech BioRich teman-teman. Juga terdapat box panel dari mesin Sibel nih teman-teman. Kemudian ini tadi untuk penggunaan si bata tempelnya yang sudah di coating lagi menggunakan jotun Jota Silk. Dia pakai burden terracotta agar lebih kelihatan klasik dan vintage nih teman-teman. Di pojokan carport ini pun sudah terdapat untuk keran airnya. Ini pakai merek Air teman-teman. Kemudian pada bagian dinding bawah rumah ini terdapat permainan lisplang yang disusun sirip seperti ini. Ini tadi untuk penampakan dari si tiang pilar rumahnya teman-teman, dimana di sini terdapat lampu tempel hias vintage kayak gini, menambah kesan klasiknya tuh makin dapet nih teman-teman. Lanjut di bagian teras depan rumah yang berukuran 1 meter kali 4,4 meteran, dimana dari sisi ini kita bisa melihat terdapat juga pintu samping rumah teman-teman. Daun si pintu sampingnya ini dia pakai bahan aluminium dengan jenisnya ini pakai sliding door ya. Kemudian pada bagian atap plafon si teras depan ini sudah terdapat lampu LED outbow downlight kayak gini. Sudah terpasang pula granite tile ukurannya 60 kali 60 di si teras depan rumahnya. Untuk si listrik rumah ini tuh dia pakai token dengan daya listriknya itu di 2200 watt. Nuansa kesan klasik vintage-nya itu semakin dapat berkat adanya penggunaan jendela kaca hidup dan mati kayak gini, serta adanya penggunaan pintu model jenis kupu-kupu kayak gini dengan materialnya ini pakai pintu panel kayu meranti yang sudah di oven. Sekarang kita langsung spill aja dalam rumahnya ya. Wow, ini adalah tampilan dari si isi rumah tipe 75-nya nih teman-teman. Kemudian untuk si tarikan gagang pintu dari si pintu utamanya ini pakai jenis model suling seperti ini teman-teman. Ya ini cukup mewah dan elegan ya. Kemudian untuk si mata kuncinya dia pakai merek Hampton teman-teman. Ini ketika kita ketuk ini sangat kokoh, kuat dan tebal ya teman-teman ya. Area ruang bersama ataupun area living room ini berukuran di 4,4 kali 5,2 meteran ya.
Jadi ini tadi untuk tata letak layout rumahnya. Jadi begitu kita masuk, kita langsung ketemu dengan satu area ruang bersama yang multifungsi seperti ini. Kemudian lurus ke belakang itu menuju ke area laundry room ya. Ini adalah tampilan bagian belakang rumah ini. Terdapat tangga menuju akses ke toren. Kemudian sudah di kanopi juga nih teman-teman, dan sudah dibenteng juga ya. Kemudian kita masuk kembali ya. Di lantai dasar ini pun terdapat akses tangga menuju ke arah lantai 2. Nah, di sisi kanan ini terdapat dapur ya. Ini untuk area meja dapur. Kemudian di sisi samping meja dapur ini terdapat kamar mandi di lantai dasarnya ya. Ubin lantai yang terpasang di dalam rumah ini tuh menggunakan granit tile ukurannya 60x60 plus splin lantainya juga ya. Pada bagian atap plafon di area living room ini pun sudah terdapat variasi upceiling beserta lampu ambience light dan variasi shadow lainnya juga ya. Konsep open space seperti ini tuh bikin si ruangan ini tuh terasa lebih luas dan lebar ya teman-teman. Sekarang kita intip untuk si area meja dapurnya ya. Nah, ini adalah tampilan dari si meja dapurnya teman-teman. Si meja dapurnya sendiri ini sudah dibeton dan dipasangi granit tile ukurannya 60x60. Terdapat pula di sini sink single ya. Ini pakai horgen. Kemudian juga ada keran fleksibel leher angsa ya. Ini dia pakai merek Von teman-teman. Nah, kemudian di sini juga sudah terdapat backsplash seperti ini dan stop kontaknya. Ya, untuk backsplash-nya sendiri dia pakai keramik metro ya. Ada bevelnya yang bikin kelihatan mewah dan elegan. Untuk stop kontaknya sendiri dia pakai Panasonic nih teman-teman, biar lebih awet dan tahan lama. Tentunya untuk para bunda yang khawatir akan pengap, jadi ketika memasak teman-teman tinggal buka aja si jendela hidupnya ya. Jadi ini kan meja kompornya, nanti bisa langsung kebuang si hawa panasnya teman-teman. Atau jika kurang, tinggal sliding aja si pintu sampingnya seperti ini. Nah, jadinya sirkulasi udara dan cahaya itu bisa keluar masuk dengan sangat baik ya. Kemudian di atap plafonnya pun sudah terdapat gypsum dan lampu downlightnya juga ya. Kemudian untuk ukuran si meja dapurnya ini 2 meter kali 60 sentian ya. Ini udah cukup banget teman-teman. Kemudian untuk si pintu sliding door-nya ini dia sudah menggunakan aluminium dengan warna putih semi glossy seperti ini ya. Serta untuk si mata kuncinya ini dia pakai Hampton ya. Ini tentunya bisa dibuka tutup dengan sangat licin dan mulus banget nih teman-teman. Dari area meja dapurnya kita tinggalkan untuk menuju ke area kamar mandi di lantai dasarnya ya. Dan ini terdapat down level seperti ini ya. Nah, di sini pun sudah terpasang ubin lantainya ini dia pakai unpolished keramik ukurannya 50x50 cm. Ya, tujuannya kalian bisa menyimpan mesin cuci di sini ya. Nah, ini adalah tampilan dari si kamar mandi di lantai dasarnya teman-teman. Kemudian untuk si kusen-kusen pintunya ini sudah menggunakan aluminium dengan daun kaca sandblast kayak gini ya. Ini pakai yang double. Ukuran si kamar mandinya sendiri di 1,6 x 1,65 meteran, dimana di sini sudah terdapat keran air water plus seperti ini. Kemudian hand shower dengan merek Von, serta sudah terdapat pula floor drain di pojokan. Kemudian sudah terpasang kloset jongkok dengan flush dan jet washernya juga ya. Untuk pencahayaan di sini pun sudah terdapat glass block seperti ini. Kemudian juga sudah terpasang keramik dinding ini warna putih seperti ini agar memberikan kesan lebih luas ya. Tak lupa juga untuk si lampunya ini sudah terpasang lampu downlight. Kita tinggalkan area kamar mandi di lantai dasarnya untuk bergerak menuju ke area belakang rumah ya. Kita spill lagi dari dekat ini untuk detailnya seperti apa. Nah, di sini pun terdapat satu pintu kaca geser lipat seperti ini. Ini pakai aluminium ya, dengan daun-daunnya ini daun kaca. Ini bisa digeser dan dilipat kayak gini aja teman-teman ya. Pintu geser lipat seperti itu bisa bikin si ruangan itu jadi lebih luas dan lebar lagi nih teman-teman. Untuk ukuran si belakang rumah ini di 2,75 x 6 meteran teman-teman ya, dimana di sini sudah terpasang granit tile ukurannya 60x60 beserta pelin lantainya. Nah, di sini tuh terdapat area laundry room ya, atau kalian bisa menyimpan mesin cuci di sini.
Ya, ini cukup luas dan leluasa. Di sini juga terdapat satu area untuk wudhu ya. Kemudian ini terdapat satu tangga tempel minimalis kayak gini untuk menuju ke area tornya. Kemudian juga sudah terpasang atap kanopi solar flat dengan emboss clearnya seperti ini dengan si rangkanya ini dari besi holo ya. Tak lupa juga di sini sudah terpasang lampu LED outbow downlight kayak gini teman-teman. Di area ini tuh kalian bisa manfaatkan banget untuk berbagai macam fungsi jenis ruangan ya. Dari area belakang rumah ini kita langsung bergerak menuju ke lantai 2-nya teman-teman. Dimana di sini terdapat satu anak tangga kayak gini ya. Kemudian sudah terpasang ini handlingnya ini pakai kayu meranti yang sudah di oven ya. Kemudian untuk railingnya sendiri dia pakai besi hollow dan dicat warna putih. Terdapat pula area bawah tangga kayak gini yang kalian bisa manfaatkan untuk tempat penyimpanannya ya. Untuk si anak tangganya sendiri ini sudah terpasang granita ukurannya 60x60 ya. Terdapat juga pelin lantainya dengan warna dan coraknya ini serat urat kayu kayak gini. Tentunya bikin si suasana anak tangga ini tuh jadi terasa lebih hangat nih teman-teman. Kita langsung naik aja ke lantai 2-nya teman-teman. Nah, di sini non bordes ya. Jadi ini langsung berbelok ya. Hal yang unik ketika kita mau menuju lantai 2-nya ini terdapat satu custom kabinet yang built-in dengan si struktur pondasinya. Nah, ini pakai push button. Daunnya ini pakai daun kaca ya. Untuk si custom kabinetnya sendiri dia pakai multiplex yang dilapis dengan HPL dengan corak kayu kayak gini teman-teman. Wah, ini bagus banget ya. Jadi menambah kesan estetik dan fungsinya pun makin bertambah nih teman-teman. Ini tentunya bisa kamu contoh buat menjadi inspirasi di rumah kamu ya. Sekarang kita lanjut bergerak ya menuju ke area lantai 2-nya. Nah, ini adalah tampilan dari lantai 2-nya nih teman-teman. Untuk si area lorong tangganya pun ini kita bisa sangat nyaman sekali, bisa papasan 2 orang dan cukup terang nih teman-teman. Kenapa? Karena di sini terdapat penggunaan kaca mati vertikal kayak gini sehingga membuat si cahaya itu bisa masuk secara optimal. Setibanya kita di lantai 2 ini kita langsung ketemu dengan satu selasar dan lorong seperti ini ya. Dan berkat adanya si jendela kaca mati tadi kita jadi lebih hemat listrik karena kita tidak perlu menyalakan lampu di siang harinya. Untuk tata letak layoutnya ini terdapat 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi ya. Sekarang kita cek dulu untuk kamar tidur yang pertama. Nah, ini adalah tampilan dari kamar tidur yang pertama ini teman-teman. Untuk ukuran si kamar tidur ini di 3,5 kali 3 meteran teman-teman, dimana di sini sudah terdapat jendela kaca mati dan hidup serta jalusinya. Tak lupa juga sudah terdapat atap plafon gypsum dan lampu LED downlight serta variasi upceiling dengan lampu ambience light-nya ya. Ubin lantainya sudah terpasang granita ukuran 60x60 beserta pelin lantainya. Kemudian untuk daun pintu yang dipakai di tiap-tiap kamar tidur di lantai 2 ini sudah pakai aluminium seperti ini ya. Mata kunci yang dipakai ini pakai merek Hampton, dan untuk si merek pintu aluminiumnya ini pakai merek Decken ya. Ini sudah full semua, tentunya bikin kalian lebih low maintenance ke depannya teman-teman karena ini bebas rayap dan tahan lama. Kita spill satu jendela yang difungsikan juga sebagai pintu menuju ke area balkon di lantai 2-nya ini teman-teman. Wow. Ini adalah tampilan dari si area balkon depannya. Untuk ukuran si area balkon di lantai 2 ini teman-teman ini di 90 kali 4,4 meteran. Udah cukup banget buat kita bisa bersantai di pagi atau malam harinya ya. Sudah terpasang pula railing pengaman seperti ini teman-teman, dimana ini pakai rangkanya ini dari besi holo yang dicat warna putih. Namun tentunya untuk anak kecil ini tetap harus dalam pengawasan ya. Kita tinggalkan area balkonnya dan menuju ke area kamar mandi di lantai 2-nya. Untuk ukuran si kamar mandi ini ya, kamar mandi di lantai 2 ini di 1,4 kali 1,9 meteran teman-teman. Tentunya udah sangat cukup sekali untuk kita bisa beraktivitas. Daun pintu kaca stainless serta rangka aluminium seperti ini pun sudah terpasang di pintu kamar mandinya. Untuk si ubin lantai dari kamar mandi ini sudah terpasang unpolished keramik anti slip ya, ukurannya 50 kali 50. Kemudian di sini sudah terdapat keran air merek Water Plus, ini keran air panas dan dingin ya. Tak lupa juga terdapat hand shower dengan merek Fon ya.
Untuk klosetnya pun ini sudah memakai Toto teman-teman beserta jet washernya. Untuk sirkulasi udara dan cahaya pun di sini sudah terpasang jendela kaca zigzag. Tak lupa di sini sudah terdapat juga lubang manhole beserta lampu downlightnya ya. Semakin terasa clean dan bersih berkat adanya penggunaan keramik dinding warna putih kayak gini ya. Untuk si keramik dindingnya pun terdapat bevel kayak gini, menambah kesan mewah dan elegan untuk si kamar mandinya ya. Sekarang kita lanjut bergerak ya, kita melihat dulu kamar tidur yang kedua teman-teman. Nah, ini adalah tampilan si kamar tidur yang keduanya. Untuk ukuran si kamar tidurnya itu di 3x3 meteran ya. Dimana di sini sudah terpasang juga pintu aluminium kayak gini. Terdapat pula jendela kaca hidup dan mati yang disusun secara horizontal seperti ini. Terpasang pula granit tile ukuran 60x60 beserta pelin lantainya. Sirkulasi udara dan cahaya pun bisa keluar masuk dengan sangat baik ke kamar tidur ini. Dan untuk si plafonnya pun yang sudah terpasang gypsum dan permainan shadow lainnya juga. Kita tinggalkan kamar tidur yang kedua dan langsung menuju ke kamar tidur utamanya ya. Wow, ini adalah tampilan dari si kamar tidur utamanya ini teman-teman. Untuk ukuran si kamar tidur utamanya ini di 3x3,5 meteran ya. Dimana di sini sudah terpasang ubin lantai granit tile ukurannya 60x60 beserta pelin lantainya. Terdapat jendela jalusi serta jendela kaca hidup yang bisa dibuka tutup pastinya. Sehingga untuk pencahayaan pun sudah sangat tidak diragukan ya. Ini sangat bagus banget di kamar tidur utama ini teman-teman. Terdapat pula variasi upceiling ya di si plafon kamar tidur utama ini dan lampu ambience light-nya. Nah, ini tadi untuk jendela jalusinya. Nah, sekarang kita langsung spill aja ya. Kita buka aja untuk si jendela kaca hidupnya. Ini bisa dibuka tutup dan bisa difungsikan juga sebagai pintu menuju ke balkon lantai 2-nya ya. Wah, mantap sih teman-teman ya. Di sini kita bisa langsung melihat suasana kawasan si klasternya. Dan kalian bisa bayangin ya, ini untuk sirkulasi udaranya sangat segar banget. Padahal ini baru dibuka satu nih. Kebayang kalau ini dibuka semua nih teman-teman. Pastinya bakal bikin kalian para bunda dan para papah muda pastinya betah banget berlama-lama di kamar tidur ini ya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk review rumah tipe 75 dengan luas tanah 85 meter perseginya di Cisaranten Kulon, Cingiset, Antapani, Kota Bandung nih teman-teman. Buat kalian yang pengen langsung bungkus unit rumah kayak gini tuh bisa banget. Ini untuk harganya mulai starting dari 800 jutaan aja ya. Dan pastinya untuk skema bayarnya ini syariah banget ya. Atau buat kalian yang ingin dibangunkan unit rumahnya mirip-mirip kayak gini itu bisa banget. Nanti untuk link detailnya sama area disimpan di link di kolom deskripsi kami nih teman-teman. Jangan lupa bantu kita share dan subscribe channel video ini agar kami terus berkembang dan bisa menginfokan perumahan-perumahan terbaru di kota dan kabupaten Bandungnya ya. Arya pamit undur diri, sampai jumpa di review rumah kita selanjutnya. See you next time and bye bye.